Assalamualaikum Lur. Ini libur kedua ya, hari lebaran ini. Jadi saya mau OTW mancing ke Pulau Seribu. Oke, kita lanjut aja. Ini sekitar jam 6 pagi ya. Jadi saya mau berwaktu, sedangkan untuk berangkatnya itu sekitar jam 8. Karena suasana libur lebaran udah pasti di pintu masuk Pelabuhan Muara Angke itu udah macet biasanya. Ini saya berangkat jam 6 dan ini hari saya hanya berdua karena yang lain itu teman-teman yang lainnya pada mudik. Sedangkan saya kebetulan ya jaga kandang lah, tidak pulang kampung. Ini saya berangkat dari Pademangan Barat ya. Jadi menuju Ampera 7. Ini saya sudah masuk jalanan Ampera 7. Nah, kalau dari sini untuk menuju pelabuhan Kali Adem atau Muara Angke itu mungkin sekitar 20 menit lah atau 15 menit ya, tergantung sikon gitu. Biasanya kalau hari biasa macetnya di jalan raya Lodan atau Ancol Barat gitu. Ini saya udah masuk Gunung Sari, WTC, Mangga 2. Kamu mau lewat dari Mangga 2 juga bisa, tapi saya mau ngambil jalan Lodan aja. Biar nggak muter-muter gitu kalau lewat Mangga 2 atau stasiun kota itu muter-muter. Nah, ini lurus ke Highlight Ancol. Saya ambil kiri menuju Jalan Lodan Raya atau Kampung Bandan juga bisa disebutnya seperti itu. Orang-orang menyebutnya Kampung Badan, Lodan, sama aja. Ini kalau hari-hari biasa, ini bukan liburan gitu. Apalagi libur lebaran di sini tuh udah macet mau jam berapa aja juga. Tapi ini karena libur lebaran, suasana lengang.
Nah, ini saya sudah di Jalan Lodan Raya ya. Nah, di sini ada toko pancing besar namanya Bursa Pancing dan produknya Kamikaze. Ini sebelah kanan saya itu di ruko-ruko ya. Nah, di sekitar sini biasa mau masuk pintu pelabuhan Sunda Kelapa atau Carun, biasa buat nyari umpan lumpur ya. Nah, di sekitar pertigaan ini kalau ambil ke kiri ada juga toko pancing Sumber Mulia. Nah, ini saya udah masuk ke daerah Pasar Ikan, Museum Bahari sebelah kanan itu Pasar Ikan juga itu. Nah, di pertigaan depan juga ke kiri itu ada toko pancing besar juga di Jalan Gedung Panjang. Ini saya udah menuju lurusannya ke Lelangan Pelabuhan Muara Baru ya, Lelangan ikan Muara Baru, tapi harus putar balik di depan lumayan jauh. Nah, jadi kalau banyak sebagian pada lawan arah di sini nih ya, kayaknya sangat berbahaya sekali karena padat kalau hari-hari biasa. Nah, ini kalau mau ke Muara Baru putar baliknya di depan. Dari jalanan ini untuk menuju Muara Angke itu bisa ambil kiri, cuman nanti putar balik juga. Untuk lurusnya untuk menuju Kali Adem itu atau Muara Angke bisa ambil ke kiri atau lurus. Nah, saya ambil lurus. Nah, itu yang ke kiri bisa juga, cuman nanti puter baliknya lumayan jauh. Nah, ini sebelah kanan saya itu Waduk Pluit ya.
Ini kawasan PLTU Pluit sebelah kanan. Jadi kalau mau mancing di Pantai Mutiara tuh menggunakan perahu ngapung, mancingnya putar balik ya. Sewa perahunya bisa dari Gedung Kompa. Nah, putar balik di sini. Kita lurus itu untuk menuju Gedung Kompa kalau mau mancing di Pantai Mutiara. Ini saya ke Muara Angke, ambil ke kiri lagi, sini sebelah kanan. Apartemen Green Bay ini udah sebentar lagi saya udah memasuki pintu masuk pelabuhan Muara Angke. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kadang-kadang suka masih banyak yang salah kalau menggunakan Grab atau apa gitu. Titiknya kadang suka dibawa ke pelabuhan Muara Angke Pelelangan ya. Jadi jangan salah, ada dua gitu pelabuhan Muara Angke itu, pelabuhan Pelelangan ikan, dan yang satunya yaitu pelabuhan angkutan ke Pulau Seribu. Nah, di sini tuh biasanya kalau hari-hari libur begini, Sabtu Minggu juga, kalau kita tidak berangkat pagi itu udah kejebak macet di pintu masuk pelabuhannya, di gapuranya. Dari mulai gapura tuh sampai ke ujung tuh padet biasanya. Apalagi hari ini libur panjang, suasana libur lebaran. Teman-teman bisa lihat kan, itu mobil udah pada ngantri itu masuk ke pelabuhan Muara Angke, dan kebanyakan ini bukan mobil pribadi yang dipakai, itu Grab ya, karena untuk parkir di dalam pelabuhan itu kurang memadai lah gitu. Jadi kebanyakan orang menggunakan jasa Grab atau Gokar gitu. Ini 70% ini yang pakai transportasi Grab gitu, sementara untuk mobil pribadi paling ya 30%. Nah, ini udah dari sini aja udah macet. Nah, ini pasar tradisional ini Muara Angke, tapi bukan pasar ikan ya. Pasar ikannya itu ada di depan. Nah, dari sini suka banyak yang salah. Jadi mobilnya itu kalau Grab dibawanya ke sana, yang belum tahu itu dibawanya ke Pelelangan, sedangkan tujuannya ke pelabuhan Muara Angke, ambilnya di depan itu ke sebelah kiri. Ya, kalau ke depan Pelelangan ikan, Resto Apung, nah ya lurus, sambil lurus. Nah, kalau saya kan mau nyebrang ke Pulau Seribu, ngambilnya ke kiri, jalan yang ke kiri. Nah, ini mobil antrian banyak banget ini. Nah, di sini ambil kiri, yaitu untuk gapura di depan itu pelabuhan Pelelangan ya, Muara Angke. Nah, dari sini itu udah, kalau macet udah gak karu-karuan ini. Kalau kesiangan sedikit aja udah lama lah nyampe pelabuhan Kali Ademnya.
sebagian wisatawan yang mau berkunjung ke Pulau Seribu itu banyak yang jalan kaki juga, karena mungkin dengan menggunakan kendaraan itu jenuh, lama nyampainya, jadi dia pada turun di depan. Nah ini angkutan untuk ke pelabuhan itu seperti odong-odong juga nggak laku, habis sama kendaraan-kendaraan lain. Nih, para pengunjung nih pada jalan kaki sebagian. Tapi kalau hari-hari biasa ya sebagian pengunjung itu ada banyak juga yang menggunakan jasa angkutan itu ya, odong-odong sampai ke luar jalan pelabuhan. Karena semalam habis diguyur hujan, jadi di sini tuh sering tergenang airnya ya. Ini padahal kalau misalkan mau berangkat ke pulau itu, kapal tradisional itu berangkat sekitar jam 8, sedangkan kapal di sub itu jam 9. Tapi para pengunjung itu udah dari subuh-subuh sudah pada ngantri karena berpikir bakal kejebak macet di sekitar jalan ininya ya. Banjir, jalanannya banjir. Ini kalau kayak macam saya sendiri gitu enak menggunakan motor, tapi kalau rombongan repot, apalagi menggunakan Grab mudah kejebak macet sini. Kalau hari libur ya Sabtu Minggu terutama gitu biasanya macet, apalagi libur panjang seperti ini nih. Ini sebentar lagi masuk pelabuhan Kali Ademnya ya, gedungnya.
Nah, di area gedungnya Kali Adem itu untuk putar baliknya itu susah banget. Nah, ini lebih baik saya parkir di sini aja nih. Ini parkir 24 jam aman. Jadi saya udah langganan parkir di sini, bahkan kunci motornya pun saya titipin. Dan parkir di sini tuh sehari semalam itu 20.000. Nah, jadi kalau sekarang saya berangkat hari Jumat pulang Minggu, jasa parkirnya itu ongkosnya sekitar 40 ribuan lah. Nah, ini saya berangkat jam 6 aja parkiran udah penuh. Saya aja nyelip-nyelip masih diterima 2 karena saya udah sering ya parkir di sini. Sedangkan untuk parkir di dalam gedung itu kebanyakan penuh dan mungkin perhitungannya jam ya, jadi saya juga belum tahu per jamnya berapa. Dan jalanannya yang ke dalam gedungnya itu entah kapan mau diperbaiki karena masih anjur-anjuran, masih tanah merah, masih becek-becek gitu. Jadi buat kendaraan-kendaraan yang mengantar pengunjung itu putar baliknya itu susah karena jalanannya becek, berlobang-lobang. Jadi entah kapan mau diperbaikinya. Semoga aja secepatnya bisa diperbaiki karena tujuan wisata Pulau Seribu itu sudah favorit lah untuk kalangan warga Jakarta gitu pada umumnya. Yang dari luar kota juga ada, tapi mayoritas warga Jakarta seringkali mengunjungi Pulau Seribu itu hampir tiap minggu. Tapi ini nih aksesnya kapan gitu mau diperbaikinya, ya semoga secepatnya lah bisa diperbaiki. Nah, ini saya sudah di gedung Pelabuhan Kali Adem. Saya nunggu ABK karena saya beli tiketnya melalui ABK biar tidak ribet. Tiket untuk ke Pulau Seribu itu kapal tradisional 82 ya. Sedangkan untuk dishub 54 tujuan Pulau Pramuka. Cuman untuk tiket kapal dishub itu tidak bisa beli di loket, mesti online. Nah, ini saya menuju lantai 2. Nah, di lantai 2 ini biasanya untuk penumpang kapal dishub itu jadi ruang tunggu karena penumpang kapal dishub akan diabsen masuknya ke kapalnya. Sedangkan untuk kapal tradisional bisa langsung menuju kapal, tinggal kita cari kapalnya sesuai yang tertera di tiket ya. Jadi saya naik kapal tradisional karena dishub sudah jelas nggak bakal kebagian, karena aplikasi buka jam 5 baru diklik aja sudah habis gitu. Entah siapa yang duluan ngeklik tiba-tiba habis. Jadi saya pakai yang tradisional aja 85.000 untuk sekali jalan. Nah, untuk beli tiket kapal tradisional itu masih bisa melalui online dengan aplikasinya Oke Pulau Seribu. Bisa juga di loket yang ada di belakang parkiran ya. Nah, dan kalau saya kebetulan ada ABK yang saya kenal, jadi saya titip melalui ABK pembeliannya. Tapi untuk harga tetap sama 82.000. Nah, ini menuju tangga pelabuhan. Nah, untuk kapal tradisional itu sandarnya ada di sisi kiri, sedangkan untuk kapal dishub adanya dia sandar di sisi kanan ya. Jadi buat temen-temen yang pengen mencoba jalan-jalan atau rekreasi ke Pulau Seribu,
pembelian tiketnya bisa melalui Oke Pulau Seribu, itu lebih enak, nanti tinggal scan barcode daripada ngantri di loket. Nah ini kita ambil kiri, cari kapalnya yang sesuai dengan yang ada di tiket. Mana kapalnya? Mohon maaf, di sini saya tidak ngambil gambar karena ada yang tidak mau diambil mukanya katanya. Nah, ini saya sudah di dalam kapal ya. Jadi perjalanan menuju ke Pulau Seribu atau Pulau Pramuka dari Kali Adem itu sekitar 3 jam atau 2 jam setengah kurang lebih. Jadi saya akan memanfaatkan waktu buat istirahat, tiduran dulu ya. Nanti saya kalau sudah mendekati, coba saya ambil gambar kembali. Ya, lumayan lah, sekitar 2 jam atau 1 jam kita istirahat. Sudah mau sampai Pulau Pramuka, dan di sini nih saya gabung sama teman-teman yang mau camping di Pulau Kotok nih. Ada rombongan yang mau camping di Pulau Kotok. Jadi mereka nanti dari Pulau Pramuka akan nyebrang lagi menuju Pulau Kotok dengan charteran perahu ya. Mungkin di sini dia menggunakan jasa tour guide buat snorkeling atau camping. Itu lampu merah. Lampu merah mana? Itu keluar data. Siapa? Tadi bukan ya itu pakai habis. Hah? Mayor. Mayor. Iya, telanjang dan juga di burung di batu. Ah. Nyari apa? Lu nyari apa? Nah, ini masuknya di dermaga timur Pulau Pramuka ya, bukan dermaga utama. Ini dermaga baru, dermaga Sunrise. Sedangkan dermaga utamanya ada di depan. Jadi nanti dari sini kita ke menuju dermaga utama, dermaga Pulau Pramuka. Jadi yang mau langsung mau lanjut ke pulau mana gitu, nanti charteran perahunya ada di dermaga utama. Nah, ini kapal yang dari Kali Adem ini saya menggunakan Makmur Jaya ya, Makmur Express Jaya. Jadi sandarnya di dermaga Sunrise, dermaga timur Pulau Pramuka. Bukan nggak minum ginian loh, mindset. Cari makan, cari makan.
si Yunsu biasa mancing sini nih. Si Yunsu. Iya tadi ada bang di sini. Ini turunnya di depan ya. Jengkelin. Tahu. Diambil pakai itu, pakai tombol. Berapa orang? Ini lokal kayak orang nggak pakai baju. Iya, 2,5 centang aja dapat. Banyak udah dapatnya. Nah ini rombongan mau camping di Pulau Kotok nih, dari Tangerang. Nah, apaan? Ini mana? Situ. Cuacanya enak, lu naik duluan. Lu naik duluan. Tuh si Amir tuh, tuh si Amir tuh. Tuh si Amir tuh. Iya. Ya, sebetahnya aja. Hah? Ah, tergantung kita meminitnya aja. Oke. Oh, nggak bisa depan aja. Ulur belakangnya, depan ulur. Wah. Oke, udah sampai. Mer. Nah ini saya udah sampai di darat ya. Nah ini kebetulan saya ketemu sama Mas Amir nih. Mas Amir ini sehat selalu. adalah pemandu ya. Jadi kita mau ke pulau mana bisa menghubungi dia, nanti nomornya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah ini Mas Amir ini bisa nganter ke pulau yang diinginkan, apa nih, termasuk orang-orang Tangerang ini mau camping di Pulau Kotok, dan pemandunya ini Mas Amir. Nanti saya cantumkan nomornya, jadi untuk keperluan homestay atau ya penginapan bisa menghubungi Mas Amir. Sampai ini orang Pulau Panggang ini. Mana? Nah, dari sini menuju dermaga utama Pulau Pramuka, kita cari makan dulu karena banyak warung-warung makan itu di depan ya, di dermaga utama. Ya di sini juga ada, cuman nggak begitu banyak. Yang banyak itu di dermaga utama. Video call tadi sama gua, dan untuk harga-harga makanan di Pulau Pramuka itu gak jauh beda sama di darat. Murah, beda-beda 1.000 wajar lah. Kita di pulau mah belanjanya ke darat kan, ongkosnya juga lain. Jadi kalau ada yang merasa, yang bertanya takutnya kemahalan, enggak. Yang saya alami gitu, saya ke Pulau Seribu itu mungkin bisa sebulan itu bisa 2 kali apa 3 kali gitu dalam sebulan. Nah ini untuk ke dermaga depan itu bisa menggunakan angkutan ya, jasa odong-odong, cuman saya belum pernah jadi ongkosnya berapa gitu, paling 5.000 lah itu ongkosnya. Tapi kalau saya mau potong lewat gang saja karena udah sering jadi tahu jalannya. Tapi kalau yang belum paham ya naik odong-odong aja lebih cepet gitu.
Tapi untuk jalan kaki melalui gang juga lumayan agak muter-muter. Jadi lebih baik kalau rombongan mendingan naik jasa odong-odong aja. Biarin. Kaget gua. Nah, di sekitaran sini tuh sudah banyak Kaget tuh. homestay atau penginapan. Cuman kalau misalkan kita punya temen yang tahu seluk-beluk daerah sini, bisa Mana? Iya. chat dia atau misalkan hubungin dia biar kita nggak kejebak masalah harganya ya. Tapi untuk penginapan di sini rata-rata murah. Dan fasilitasnya juga lumayan bagus. Bersih gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada temen yang bisa dihubungin buat nyari-nyari penginapan atau mau charter-charter kapal untuk tujuan pulau lain, nah jadi lebih enak lah. Tuh kenurnya sampai keluar-keluar gitu. Tuh teman saya aja nyasar tuh, dia mau ambil kiri padahal ambilnya kanan. Berdua kan, yang lain mah pada punya kampung Mang Oji. Kita mah nggak punya kampung. Jadi Makmur apa? Makmur. Makmur. Ah, Raksasa belum ya? belum. Belum. Ada ibu sana? Ya dah. Nah ini di sebelah kanan ya ada cat biru, ini toilet umum ya. Jadi mau bersih-bersih, mau buang air atau mandi itu bisa. Nah ini saya menuju warung makan Bang Oji yang tadi itu Bang Ojinya. Nah ini disebutnya Dermaga Kabupaten. Nah
warung Bang Oji ini yang ada saungnya. Di sini banyak pilihan sesuai selera mau makan di mana saja. Tapi kalau saya udah sering kali karena awalnya ketemunya sama Bang Oji ya. Jadi nah ini istrinya Bang Oji nih. Ini saya mau makan di sini. Nah ini saungnya nih enak buat makan nih di atas laut. Nah, ini dermaga kabupaten atau di depannya itu dermaga utama ya. Jadi istirahat di sini, makan dulu. Mana? Makan. Ya udah. Sebelum melanjutkan mancing. Jadi untuk hari ini mungkin saya mancing di sekitaran dermaga kabupaten atau dermaga utama di depan nanti. Dan esok harinya berencana saya mau mancing ke Pulau Panggang. Nah dari sini ke Pulau Panggang itu naik ojek perahu sekitar 5.000 atau mau ke Pulau Karya bisa juga, ongkosnya sama 5.000 naik ojek perahu ya. Ikan itu apa? Enggak, itu teri semua. Iya itu teri sama tahu beneran, berarti udah ditulis ya. Kalau bosan berhenti. Jangan udah gini aja. Masih ada, ntar aja gampang. Nah ini spot buat mancing baronang di sini nih. Gua makan Tri. Nah jadi hari ini saya mau coba mancing di sini dan esok harinya pagi saya nyebrang ke Pulau Panggang untuk mancing di Keramba atau di dermaga baru. Jadi video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nah, lanjut esok hari video mancing di Pulau Panggang atau di Keramba ya. Jadi segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.